Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 5 Juni 2026. Kesehatan abad ke-19, masa lalu yang mengerikan bagian ketiga. Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jika seseorang jatuh sakit pada sebagian besar abad ke-19, pergi ke rumah sakit bukanlah pilihan yang diharapkan. Pada masa itu, sebelum pengetahuan tentang kuman berkembang, rumah sakit seringkali justru menjadi tempat yang mempercepat kematian. Institusi tersebut pada awalnya didirikan untuk menampung orang miskin dan dalam banyak kasus menjadi tempat terakhir bagi mereka yang sakit parah. Orang-orang yang mampu secara finansial lebih memilih dirawat di rumah oleh dokter. Namun, perawatan di rumah pun tidak jauh lebih baik. Pemahaman medis saat itu masih sangat terbatas dan didasarkan pada gagasan bahwa penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Untuk mengatasinya, praktik yang umum dilakukan adalah mengeluarkan darah dalam jumlah besar. Setelah itu, pasien sering diberi obat-obatan yang sangat kuat, bahkan beracun menurut standar modern yang bertujuan membersihkan tubuh. Ironisnya, gejala seperti demam, muntah, atau diare sering dianggap sebagai tanda bahwa pengobatan sedang bekerja dengan baik. Karena itu, pengobatan diarahkan untuk mempercepat reaksi-reaksi tersebut. Pendekatan ini bahkan disebut sebagai pengobatan heroik, meskipun dalam banyak kasus justru memperburuk kondisi pasien. Praktik bedah pada masa itu juga sangat mengerikan. Operasi dilakukan tanpa anestesi, sehingga pasien harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Kisah tentang amputasi yang dilakukan di meja dapur tanpa obat bius menjadi gambaran nyata kerasnya dunia medis saat itu. Bahkan setelah operasi, peluang untuk sembuh tetap kecil karena kurangnya pemahaman tentang infeksi dan kebersihan. Standar pendidikan kedokteran pun masih sangat rendah. Seseorang dapat memperoleh gelar dokter hanya dengan beberapa bulan pelatihan, bahkan tanpa latar belakang pendidikan yang memadai. Tidak mengherankan jika banyak praktik medis pada masa itu justru membahayakan pasien. Kritik terhadap kondisi ini pun muncul. Beberapa tokoh menyatakan bahwa sebagian besar obat yang digunakan lebih banyak membawa bahaya daripada manfaat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa membuang semua obat ke laut akan lebih baik bagi umat manusia. Dalam konteks ini muncul pula suara-suara yang menentang praktik medis yang tidak bertanggung jawab. Ada yang menilai bahwa dokter yang tidak memahami dengan benar apa yang mereka lakukan justru dapat membawa kerugian besar. Dari pengalaman-pengalaman inilah kemudian muncul kesadaran akan pentingnya reformasi dalam dunia kesehatan. Pada akhirnya, semua ini mengingatkan kita bahwa kebenaran sejati memiliki kuasa untuk menyembuhkan, bukan hanya secara rohani, tetapi juga dalam kehidupan fisik. Kemajuan dalam pengetahuan dan praktik kesehatan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak mudah. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih kami boleh bangun dengan merasakan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami semua ya Tuhan. Di saat ini kami bersyukur untuk renungan firman-Mu di pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk lebih selalu menjaga tubuh kami untuk lebih sehat. Menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan, memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah berkat yang sama juga akan menjadi keluarga kami dimanapun mereka ya berada.
Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.